Great banget. Oh iya. Bahkan kita menjadi Great Division ya. Tepuk Iya, tangan lu dong, betul. tepuk tangannya gitu ya kan. Pokoknya gimana caranya besok pakai kebaya ya, besok pakai yang ini ya, besok pakai itu ya. Pokoknya rame banget. Skornya siapa aja yang paling tinggi. Nah biasanya tuh jadi buat bahan ceng-cengan. Nah ini tadi contekan kayak gitu kan. Ini contekan kok nilainya malah jelek yang kayak gitu. Ya kan, yang ini jawabannya apa, yang ini apa, yang ini apa. Wah rame banget. Bina Pertiwi. Ras. Oke, mungkin untuk mulai kita perkenalan dulu ya teman-teman. Pertama saya dulu deh sebagai host nih ceritanya sebagai MC. Saya Fadul Abdurrahman, saya dipanggil Fadil ya. Saya dari Balikpapan. Oke, selanjutnya boleh dari yang di atas dulu kayaknya nih. Perkenalkan, saya Krisna Bopambudi dari Freeport. Gimana kabarnya Mas Krisna hari ini? Alhamdulillah baik Mas. Oke, terima kasih. Selanjutnya sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, saya Helmi dari Sidrap. Oke, terima kasih Om Helmi. Selanjutnya bisa dilanjutkan sebelahnya. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Pagi. Nama saya Endri Nugroho dari People Infrastructure Division. Oke, gimana Pak Henry? Sehat? Pasti Sehat, luar Mas. biasa ini. Tabletnya baik Pak Henry, tabletnya? Belum dibuka. Tabletnya dikasih kan? Belum. Dilelang, tabletnya dilelang. Tablet itu biasanya 200.000. diminum. Oh iya. Tablet itu diminum kok dilelang. Tablet PC Bu, tablet PC. Iya. Oke, silakan selanjutnya boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan diri saya Ahmad Farisi Hamzah dari divisi PCD AO. Mungkin semua udah sering ya sering lihat saya, terus kenal sama saya, maklum lah namanya juga charming gitu ya kan. Artis. Oke. Selanjutnya yang di bawah nih yang beauty, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa dari Surabaya. Oke, Mbak Nesa, Surabaya hujan ya Mbak? Mendung. Oh iya. Sempat gerimis sih lagi tapi udah terang kayaknya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya best for the last. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan Pagi. nama saya Novelia Sagita Indra dari divisi Faikopin. Gimana kabarnya Mbak Gita hari ini? Cerah. Masa? Iya cerah loh, beneran loh. Oh iya. Bagus lah. Mudah-mudahan kecerahannya nular ke yang lain ya. Kode keras tuh. Makanya saya mau deketin Mbak Gita biar cerah juga. Oh iya. Baiklah. Oke, mungkin kita masuk ke topik hari ini. Ini nih kalau nggak salah topiknya itu adalah aplikasi culture ya, upgrade di area masing-masing. Kan terkait grid nih ya teman-teman ya. Mungkin kita udah tahun lah ya sebagai influencer. Kalau sebagai influencer udah setahun lebih deh dari September. Cuman kan gembor-gembornya kan 2021 nih teman-teman. Mungkin ada yang bisa sharing nih untuk internalisasinya di tempat masing-masing seperti apa. Ini kan ada beda-beda ya backgroundnya ya. Ada yang di Freeport, ada di Sidrap, di HO pun atmosfernya sama lingkungannya. Mungkin boleh di sharing nih untuk suka duka atau kesulitannya nih selama internalisasi grid di area masing-masing. Silakan nih siapa yang mau duluan? Hostnya bukan peserta juga ya tadi. Hostnya mas sekedar host. Karena Om Helmi udah membuka, ayo silakan di Sidrap, Makassar. Di Sulawesi gimana nih Om Helmi nih? Internalisasi gridnya udah sampai mana nih? Ya terima kasih Mas Fadil ya, host terbaik kayaknya nih. Ya jadi Gimana? kalau di tahun 2021 kita mengetahui bersama ya pandemi masih ada gitu kan. Jadi karena internalisasi itu kadang harus dilakukan offline dan online ya Mas Fadil ya. Nah kebetulan sekali kalau untuk Sidrap sih kebetulan dari awal pandemi sampai sekarang itu untuk Sidrap sendiri itu masih WFO Mas, jadi masih bisa ada kegiatan lah walaupun kita sudah melaksanakan protokol kesehatan ya, artinya ngumpul tetap selalu menjaga jarak dan segala macam. Nah memang yang kendalanya yang di area luar sih Mas, yang Makassar dan yang di luar lah Manado, Palu gitu kan ya.
Nah itu kadang tidak bisa rutin seminggu sekali, jadi minimal sebulan sekali kami ada jadi ada sesi di mana ada meeting sales, ya paling saya sisipin di situ untuk yang di area di luar Sidrap seperti itu Mas. Gitu Mas kalau area Sulawesi. Tapi kalau yang di Makassar gimana? Kan Selby kan pasti kan mostly ada di Sidrap ya. Kalau yang di Makassar gimana Mas? Ya itu kalau kan karena emang sebulan paling sekali ke Makassar ya, di saat ke Makassar tuh di ada sesi untuk grade juga. Oh gitu. Ya, Kalau mungkin sebelum ke tahap selanjutnya, next dulu mungkin cerita di tempat lain. Di HO dulu Mas Farisi gimana PSD? Kayak PSD kalau grade sih orangnya grade semua nih kayaknya. Baik, grade banget. Oh iya. Bahkan kita menjadi grade division ya. Tepuk tangan lu dong, tepuk tangannya gitu ya kan. Itu tepuk tangan plus dulu buat PSD. Ya untuk suka dukanya itu ya kalau kayak permen tuh nano-nano lah, banyak rasa ya. Apalagi ini kan sebuah grid budaya ya, dimana dengan new culture ini kita mencoba menanamkan ke seluruh karyawan ya, terutama di PCDHO ya, karena saya di PCDHO. Saya coba sedikit membayangkan, ini saya bisa nggak ya jadi seorang influencer yang baik seperti itu kan, apalagi di PCDHO itu hampir 50% lah itu umurnya di atas saya semua Mas. Bukan golongan ya, tapi umur loh. Mana saya harus mencoba menjelaskan, mencoba untuk setiap bulan kan, apalagi grid ini kan setiap bulan tuh ada tuh acara-acaranya ya. Nah ini sebuah tantangan tersendiri sih buat saya untuk mengajak teman-teman PCD, ayo Pak, ikut Pak, kita memeriahkan, kita join pada grid ini agar kita dapat masuk gitu, mengkena grid itu kan ke setiap people yang ada di PCDHO seperti itu kan. Jadi tantangannya ya bagaimana saya benar-benar wah ini wong sepuh ini kan, ini harus kalau nggak dibercandain ini nggak ada yang mau ngikut ini wong sepuh ini, wah gitu kan. Iya. Nah, kalau anak-anak mudanya wis cincai lah ngono lho Pak Del wis. Waduh ngopi bareng ngono kan. Kayak contoh kayak saya misalnya ngajak Pak Henry itu kan. Pak ini kan sepuh banget kan. Wah, Riz. Mending ngopi aku. Kan ngono. Tapi alhamdulillah Great People PCD support ya. Jadi mereka benar-benar antusias mengikuti lah. Kayak kemarin kuis tuh sampai nanya, Riz, mana contekannya? Wes. Tenang Pak, aman contekannya. Tak bawain banner langsung, banner yang gede bawain contekannya. Silakan. Biasanya kan kalau udah ngomongin umur kan biasanya mereka pasti bawa experience tuh kan, bawa pengalaman dulu seperti apa. Sering kayak gitu nggak, Riz? Enggak sih Mas Adil, mereka cuman nggak ada sih bawa experience. Experience itu enggak. Cuman saya takutnya, wah ini anak wong cilik mengguri wong tua, itu aja yang saya takuti kan. Oh iya. Enggak lah harusnya ya. Oke. Tapi alhamdulillah di PCDHO enggak seperti itu enggak. Semua welcome, semua support dan semua mengikuti acara grid sampai kita menjadi the grid division. Oke. Selanjutnya kita melancong jauh ke Freeport. Ayo Mas Krisna, juara leaderboard deh. Kayaknya seru deh di Freeport gridnya ini. Terima kasih Mas Fadil. Kalau di Freeport itu untuk melakukan have a great day setiap minggunya itu kita nggak terlalu banyak ada kendala sih, karena memang setiap pagi kita memang diharuskan untuk kita briefing bersama, bicarain pending-pendingan. Nah disitulah saya sering menyelipkan grid di dalamnya. Jadi kita ngumpul nih, habis itu kita berdoa. Habis berdoa kita pasti baca poin-poin dari grid itu. Jadi dari situ mereka udah jadi terbiasa membacakan nilai-nilai grid. Nah yang paling saya kemarin itu kan ada kuisis ya. Nah kuisis itu malahan teman-teman yang dari partner itu malah nilainya langsung tinggi-tinggi tuh percobaan pertama tuh. Bahkan saya aja yang sebagai influencer waktu itu bisa kalah loh sama mereka itu. Jadi kan kalau kayak gini kan jadi motivasi. Masa ya saya kalah kan, yang saya tiap hari lantang ngomongin grid kok masa kalah. Nah makanya habis itu kita coba lagi gitu, dan mereka juga nggak mau kalah lagi, mereka coba lagi kayak gitu-gitu. Jadi semangatnya grid di Freeport itu saya acungi jempol lah untuk teman-teman yang di sini. Walaupun memang kita kan di Freeport bukan hanya di Freeport aja kan, ada Jayapura, ada Merauke juga. Nah untuk have a great day sendiri, untuk di cabang-cabang yang jauh
karena jauhnya itu nggak bisa lewat darat, harus naik pesawat pokoknya. Itu tuh jadi setiap Senin biasanya itu setiap Senin ada meeting Seninan, nah kita sambil Sekalian. sekalian karena kan nggak bisa ikut yang di sini di online. Nah seperti itu sih. Mudah-mudahan aktivitas seperti ini bisa berlangsung terus menerus kayak gitu Mas. Amin. Terima kasih. Kalau di Freeport ada yang kontra dulu nggak dulu awalnya? Ada yang Kalau di Freeport itu bukan kontra sih Mas, cuma membedakan dengan culture yang sebelumnya itu udah memang melekat. Kalau di Freeport kan jadi bagaimana caranya kita punya culture baru loh yang harus kita harus kita terapkan. Ya pada intinya sama, cuma kan poin-poinnya ada yang beda kayak gitu sih Mas, lebih ke situ kalau di sini tuh. Oh gitu, ya. Oke, selanjutnya setelah dari Freeport kita balik lagi ke Jakarta. Gimana di tempat yang bisa kita coba sharing dulu? Kayaknya Fikopin juga aktif ini. Dari awal paling sering inisiatif tuh Fikopin tuh terkait grid, terkait internalisasi. Cerita aja kondisinya seperti apa? Sebetulnya ya kalau misalkan dibilang bakalan smooth banget para influencer yang ada di divisi tuh ya kita nggak menutup mata lah, pasti itu susah banget gitu kan. Apalagi ya salut lah sama tim PSD yang orangnya banyak ampun-ampunan, terus orangnya juga banyak yang senior gitu kan, terus dia bisa jadi lead divisi gitu kan, itu luar biasa banget lah. Kita aja di Fikopin yang orangnya ya memang ada yang senior gitu kan, tapi untungnya sih di kita tuh jiwanya semua jiwa muda gitu. Jadi nggak peduli sama umur. Iya. Bahkan tuh ya kalau misalkan, dan yang paling dinanti tuh ya dari semua acara grid itu quiz. Kenapa gitu? Karena kompetitif. Iya, bahkan sampai yang partner itu nanya, kenapa sih kok Quizy itu khusus untuk yang NRP doang gitu kan. Sampai aku akhirnya nanya, boleh nggak sih kalau yang non NRP ikutan gitu, karena banyak banget yang punya semangat untuk ngisi kuis gitu, walaupun ya kadang-kadang ya pakai contek menyontek lah ya. One of friend gitu kan. Iya. Tapi itu yang bikin kita jadi wah seru ya, jadi menantikan momen itu gitu. Terus belum lagi acara-acara lainnya kan yang setiap bulan ada. Contoh deh waktu kita Kartinian gitu. Terus yang ada di pikiran cuma gimana caranya kita memeriahkan Hari Kartini gitu. Bukan gimana cara kita menang, tapi gimana cara kita memeriahkan Hari Kartini gitu. Keren. Dan itu momennya tuh kan pas kan, dan ada acara dari Grid gitu. Terus ya udah akhirnya padahal tuh ya masih banyak yang WFO gitu kan. Terus dari gitu pokoknya gimana caranya besok pakai kebaya ya, besok pakai yang ini ya, besok pakai itu ya. Pokoknya ramai banget. Ribet sendiri sebetulnya kita, tapi ya dari situ kita tanpa kita sadari sebetulnya itu membangun jiwa grit kita gitu kan, dari yang respect, agile gitu, tanpa kita sadari sebetulnya itu terbangun otomatis, jadinya otomatis ya gitu. Walaupun metodenya beda-beda, departemen accounting ngapain, departemen finance gimana, departemen PIN kayak gimana gitu kan, pasti kan nggak, kalau misalnya dikumpulin semua dalam waktu bersamaan seminggu sekali juga nggak cukup gitu kan tempatnya atau waktunya, sehingga tetap dibagi seperti itu dan tetap ada acara divisi gitu walaupun nggak setiap minggu. Nah dari situ aja dengan cara yang berbeda dari masing-masing itu, tapi ya pada akhirnya bisa jalan-jalan aja tuh kita gitu kan, senang aja dengan semangat yang sama gitu. Nah menurut Sagita nih, yang sudah dilakukan influencer Fikopin nih di divisinya Fikopin terkait internalisasi, terus aplikasi grid terutama di divisi itu selama ini gimana? Apakah sudah melebihi ekspektasi atau masih cukup, atau bahkan ada saran nggak harusnya tuh influencer lebih begini nih, harusnya lebih begini gitu, ada nggak gitu? Kan kita sebagai peserta nih yang pengen tahu grid, yang pengen ngejalanin grid, wah harusnya influencernya ngadain ini nih, ngadain ini gitu deh maksudnya. Iya, aku nggak mau bandingin sama yang dulu sih, cuman ada satu acara dulu yang memang sebetulnya menurut aku pribadi itu bagus gitu kan, untuk diterapin lagi gitu saat ini.
Kalau dulu kita punya Selasa punya acara setiap Selasa tuh yang habis senam The tuh First. biasanya kita ada cerita-cerita bersama gitu kan. Iya. Dan itu kumpulnya nggak cuman satu departemen kita atau satu divisi kita, tapi satu kantor kita gimana caranya kumpul gitu kan. Iya. Dan Iya. itu Iya. momen kita untuk bisa lebih kenal satu sama lain. Kadang-kadang ya orang-orang kita gitu kan, orang finance gitu atau aku sendiri gitu kan ke PSD belum tentu aku kenal satu persatu, bahkan hafal satu persatu satu nama gitu, belum tentu. Iya, gitu kan. betul. Apalagi orangnya banyak banget gitu. Tapi gimana caranya kita punya momen untuk bercerita, berbagi informasi, apalagi itu dikaitkan dengan adanya culture kita gitu kan. Nah di sisi lain kita juga bisa saling mengenal satu sama lain. Apalagi kita satu kantor loh ya. Oke, Sugita, terima kasih dari Pikopin update-nya. Kemudian lanjut ke Sri Kandi selanjutnya. Surabaya, gimana di Surabaya Mbak Vanessa? Kalau di Surabaya biasanya kan kebentur ya Mas Fadil ya. Dari HO kan mintanya hari Rabu, cuman biasanya kita have a great day itu setiap hari Senin. Biar mintanya itu biar nggak setiap hari ada kegiatan, karena kan kalau Senin biasa di Surabaya ada meeting Seninan, jadi digabungin langsung sekalian. Malah sebenarnya teman-teman nungguin kan kalau hari Senin itu jadinya kita kayak cerita-cerita gitu kan. Biasanya ada gantian, ada cuplikan-cuplikan video, habis gitu kita bahas bareng dari video ini ada grade apa kayak gitu. Tapi mungkin kendalanya kalau di Surabaya karena jangkauan Surabaya ini kan sampai ke Merauke ya, sampai di daerah Papua Barat, karena ada mekanik yang backup di PLTD di sana, iya di Sorong. Nah jadinya biasanya teman-teman mekanik itu baru bisa ikut join grid 3 bulan sekali, karena kan terkendala mereka di sana agak susah sinyal kan Mas kalau di PLTD. Jadi biasanya kalau mingguan kita kasih materinya, tapi waktu mereka pulang ke Surabaya baru ikutan have a great day kayak gitu. Oh mereka emang ada pulang ke Surabayanya ya, yang dari Sorong itu ya? Iya, gantian biasanya kan 3 bulan sekali mekaniknya gantian, yang dari sana balik ke sini, nanti yang di sini, yang di Surabaya siapa yang gantian ngegantiin di PLTD kayak gitu. Oh gitu. Tapi sejauh ini cara grid gak ada yang ini kan? Maksudnya teman-teman Surabaya bisa menerima dan bisa mengaplikasikan ini kan tanpa kesulitan berarti kan di Surabaya? Kalau di Surabaya mungkin awal-awal sih biasanya harapannya kan teman-teman langsung ngajuin diri gitu kan, aku aja gitu misalnya. Tapi waktu awal launching grid itu masih yang pada tunjuk-tunjukkan ini dulu yang kayak gitu. Tapi iya. Kalau sekarang sih udah enggak sih, alhamdulillah udah minggu depan aku aja, soalnya nanti minggu depannya lagi nggak bisa mau ke customer. Keren. Terus semangat buat Surabaya. Terus momen yang pasti ditunggu itu kan setiap Selasa Jumat ya kalau ada kuis. Bener sih, kayak Mbak Sagita cerita, teman-teman yang mitra itu biasanya pasti nanyain, hari ini ada kuis, linknya mana kok belum di-share kayak gitu. Padahal kan jadinya buat memacu semangatnya teman-teman yang lain, kalau di Surabaya biasanya setelah setelah kuis kan Mbak Maya ngirimin tuh ya hasilnya, ya. Skornya berapa aja. Nah itu yang biasanya kita aku infoin ke grup internal, nih apa namanya, skornya siapa aja yang paling tinggi. Nah biasanya tuh jadi buat bahan ceng-cengan. Nah ini tadi contekan kayak gitu kan, ini contekan kok nilainya malah jelek yang kayak gitu. Jadi buat iya. Kalau di Surabaya sih gitu sih. Keren. Surabaya udah auto berarti. Oke. Terima kasih Mbak Vanessa. Oke, terakhir Om Hendri, coba sharing. Ya, selamat pagi. Di PC-PC gimana Om Hendri? Ya, kalau di PC ya sama, hampir mirip sama teman-teman yang kita di tiap Rabu itu, dan tiap Selasa dan Jumat ya Maya, itu ada yang quizzes gitu. Ya mohon maaf mungkin selama tahun 2001 ini saya tidak terlalu banget mengikuti gridnya, karena ya tahu sendiri teman-teman, apalagi kemarin di bulan Juni, Juli sampai Agustus ya kita tersita waktu. COVID. Di sini ada beberapa teman-teman jadi pasien ya, Mas Fadil, Mbak Nisa, Noka. Ya, puji Tuhan sudah sembuh, bisa beraktivitas. Ya, justru untuk grid ini kalau saya pribadi sih malah saya
banyak mengintipnya di teman-teman yang lain sih. Gimana sih di sana ya, mungkin untuk di tempat kami sendiri kayaknya masih belum greget banget gitu ya. Mungkin Mbak Maya atau Mbak Christine nanti bisa divalidasi juga. Ya itu sih, mungkin agak nggak banyak yang bisa diceritakan Mas Fadil. Atau nggak gini aja, kalau Om Henry maunya, menurut Om Henry tuh cara implementasi secara orang-orang itu maunya kayak gimana nih ntar di PIS terutama? Yang maunya melebihi PSD lah supaya tahun depan kita juara. Tidak bisa. Mungkin secara mayoritas kayaknya hampir sama sih. Secara definitif grade udah ada di kepala masing-masing ini sih harusnya. Iya. Ya Baiklah. malah cerita lucu nih Mas Fadil. Iya betul. Ya kita kalau melihat ini, oh grade-nya apa sih? Entah growth mindset, aspek, saya pakai feeling aja jujur. Waktu itu ternyata akhir-akhir ini kita baca konsepnya, oh ternyata apa yang saya pikirkan itu terbalik-balik. Kadang yang respect masuk ke agile masuk ke growth mindset gitu. Terus tadi emang Tapi terima jago-jago kasih gitu. gara-gara kuisis yang terakhir ini. Yang terakhir ya. Berapa hari ini jadi agak sudah ngikutin lah. Berarti next bisa ikut lomba TTS nih Om Henry nih. Mudah-mudahan. Oke. Terus ya mungkin tadi udah beberapa teman-teman juga udah ngutarain harapannya ya. Mungkin dari teman-teman ada harapan lah. Nih kita grid udah setahun lebih, internalisasi udah berjalan nih, 2021 udah mau habis. Di 2022 nih kira-kira teman-teman ada gebrakan apa lagi nih maunya nih? Harapannya kan kita naik level nih, ngomongnya kan internalisasi kan ada level-levelnya tuh. Ini level 1 nih hampir semua karyawan harusnya udah nempel lah terkait grade, udah nggak ada lagi yang nanya A itu apa sih, T itu apa sih. Harusnya sih udah nggak ada yang kayak gitu lagi sih. Sebagian besar sih harusnya udah otomatis lah, ibaratnya lihat tinggal ngeluarin aja PD-nya. Makanya nih ayo Om Helmi mungkin pengharapannya untuk 2022 seperti apa Om? Mas Fadil sendiri harapannya gimana Mas? Wah dibalikin lagi. Harapannya ya mudah-mudahan saya tetap jadi influencer. Mudah-mudahan tetap bisa membantu teman-teman grid. Harapan sih tahun 2022 kan kita sudah tidak, mudah-mudahan sudah tidak ada lagi batasan ya, artinya pandemi segala macam mudah-mudahan tidak ada lagi gitu kan ya tahun depan. Amin. Sehingga kegiatan-kegiatan kita yang seharusnya kayak tahun kemarin harusnya ada apa Ibu Christine, dulu ada program yang mungkin yang bersama-sama itu tidak jadi ya Bu ya waktu itu ya. Apa? Great Shark ya? Gesak yang harusnya kan bisa dilakukan bersama-sama itu kan karena pembatasan atau pandemi, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dilakukan ya Bu ya, jadi bisa lebih Tahun semarak depan lagi, mudah-mudahan Bu Christine dan tim bisa ke cabang, bisa keliling cabang. Nah itu dia maksudnya Bu, sosialisasinya nggak harus online Bu. Grid bareng. Iya bisa nge-grid bareng. Gitu sih Mas Fadil, harapannya kita tahun depan semua sehat-sehat ya. Butuh pengawal nggak? Kan tim. Boleh perwakilan Ibu nggak divisi. apa-apa deh Bu. Perwakilan divisi. Iya sih, Gitu Mas Fadil mudah-mudahan. harapannya. Iya betul, amin. Mudah-mudahan tahun depan ada raker influencer ya teman-teman ya. Itu harapannya. Offline. Offline, betul. Iya. Itu harapannya Online. Mas Fadil. Iya betul sekali, amin. Mungkin saja yang bisa berbagi kita bagikan hari ini. Ya, Tadi di Apa, Chris? Bapak belum diceritain tuh gimana grade-nya. wah harus banget ya balik kapan ya? Iya, dulu udah jadi host. Jadi Gimana? Mas itu bukan berarti melupakan cerita di balik papan. Nah itu. Mungkin sharing sedikit ya. PR-nya sih Balikpapan tuh sama sih kayak Om Helmi, sama kayak Chris, sama cabang lain lah. Jarak. Kan kalau Balikpapan itu 50% karyawannya total ada di Balikpapan area, 50% lagi mencar nih, ada di Tanjung Redep, Tarakan, Batu Kajang, bahkan ada di side-side-nya di dalam Sayap, terus di Lati, Binungan. PR-nya sih itu sih, gimana caranya supaya masing-masing tuh jalan, masing-masing running. Alhamdulillah banget yang Balikpapan udah auto. Maksudnya setiap hari Rabu tuh ya kita cuma nyentil aja lah, cuman nulis yuk 8:30 nih, atau yuk 9:30 nih, itu udah otomatis kumpul. Terus udah otomatis mulai baik di YOS, di office utama maupun di CPBP. Jadi kalau di Balikpapannya sih ya tadi ya narik gridnya itu wah ya udah nggak perlu diinin lagi lah, sudah tidak perlu diragukan lagi lah sih. Semua orang bisa lah, walaupun beda-beda tiap orang, tapi kan itu kan tergantung point of view masing-masing memang. Tapi ya sudah sampai sejauh itu, memang masih PR banget nih untuk yang Tanjung Redep, Batu Kajang tuh memang PR lah. Yang pertama
ya karena di sana karena jarak juga, jadi saya juga nggak bisa ke sana. Terus yang kedua juga karena di sana juga kan yang namanya site ya, kalau masuk kantor itu ya memang sudah harus langsung aktivitas, langsung area kerjanya masing-masing. Jadi agak berat kalau mau cari waktu ngumpulin gitu. Kalaupun ada tuh paling setiap pagi P5M pun itu cuman ya 5 menit 10 menit gitu. Ya itu kadang diselip-selipin grid, tapi kadang banyak lupanya juga, namanya juga nggak ada influencer ya di sana. Cuman ya sejauh ini sih solusinya ya kita masih masih mengandalkan Zoom lah, mau nggak mau ke Tanjung ke site. Tapi ya untuk optimalisasi atau untuk hasilnya ya memang belum maksimal. Mudah-mudahan di 2022 nanti saya bisa setiap bulan bolak-balik, saya bisa memaksimalkan grid untuk teman-teman yang di sana. Tapi ya insya Allah secara definitif sih teman-teman udah mulai udah nangkap semua juga, udah ngerti semua juga lah yang di site. Kalau grid itu kalau budaya kita tuh sekarang grid, dan memang atas poin-poin yang ada di grid itu semuanya mencerminkan apa yang harus kita punya gitu dari setiap karyawan. Kira-kira seperti itu sih kalau di Balikpapan. Mas Fadil, boleh saya sedikit ngasih sebuah hope lah ya, harapan. Apa itu? Oh iya, boleh. Gimana Faris? Di tahun 2021 ini kita kan sudah sosialisasi grid ya, seluruh cabang juga divisi. Dengan harapan kita semua mendarat dengan baik. Nah, untuk next levelnya itu bagaimana kita menguji grid ini. Jadi kita uji bisa diadakan sebuah program misalnya di bulan 1 PSD gitu kan. Membuat sebuah program ini bagaimana sih menguji sebuah trust yang ada di PSD seperti game gitu loh Bu. Ya kalau bisa namanya offline gitu ya kan. Offline kita di sekitaran area UT mana kita adakan sebuah game ini untuk menguji nilai-nilai grid pada teman-teman di PSD, nanti teman-teman yang ada di GA. Jadi sebulan itu dijadwalkan cabang mana nih nanti buat game. Ini teman-teman bisa growth mindset nggak sih gitu loh, dibuatkan sebuah teka-teki atau semacam apa gitu kan. Tentu dia ini dibuatkan tim permainan ini respect nggak sih sama temennya gitu loh. Ya ini harapannya bisa lah disosialisasikan di 2022 sebagai program. Setuju Faris. Konsepnya bagus banget sih. Memang sebetulnya untuk level 2-nya sih harusnya sih udah dalam bentuk aktivitas ya gridnya ya. Jadi bukan cuma sekedar materi-materi lagi, sharing-sharing lagi, tapi udah kita belum implementasikan ya dalam bentuk apapun ya. Tadi misalnya dalam bentuk game ya. Ya tenang aja, di tim grid ada Bu Maya kok. Bu Maya ahlinya itu. Dari zaman dulu emang dia sudah berpengalaman, terpercaya dan teruji untuk untuk hal terkait implementasi culture nih. Kita percayakan lah Bu Maya lah. Kita doakan aja mudah-mudahan 2022 tidak ada kendala apa-apa, terutama terkait pandemi ya. Mudah-mudahan kita bisa bisa beraktiviti offline lagi, bisa beraktiviti bareng-bareng lagi, dan mudah-mudahan ya 2022 grid lebih bersinar lagi lah. Sama-sama kita berharap seperti itu. Amin. Oke, teman-teman, baiklah. Mungkin yang selanjutnya tadi sudah pengharapan, sekarang coba kita balik lagi ya, nge-review sedikit nih dari semua kegiatan grid nih. Baik yang grid day, terus quizzes, terus ada grid BF, lalu ada grid shark dan yang macam-macam dan yang lainnya nih. Kira-kira nih teman-teman, mana nih yang menurut teman-teman wah ini nih harusnya diterusin nih, atau wah harusnya program yang ini bisa evolve sedikit nih, bisa dimodifikasi sedikit nih, harusnya seperti ini biar lebih efektif. Mungkin saya bisa dapat jawaban dari teman-teman, dimulai dari Vanessa dulu mungkin boleh. Kalau menurut saya pribadi sih Mas ya, untuk kuisis itu harus jalan terus, soalnya kan itu seru banget ya, dan teman-teman khususnya di cabang Surabaya itu excited banget buat ikut kuisis Selasa Jumat. Jadi sayang banget kalau sampai ntar tahun depan kuisis ditiadakan. Tapi PR-nya mungkin harus ini ya lebih aktif ya, biar pertanyaannya itu lebih beragam lagi kayak gitu. Mungkin partisipasi dari rekan-rekan semuanya yang diharapin buat ngirim soal-soal kuis itu yang mungkin masih kurang kayak gitu sih. Oke, berarti itu dari kuisis ya. Terus kalau dari program-program lain dari Vanessa, mungkin ada yang menurut Vanessa kurang efektif? Atau kalau grid kurang apa gitu? Kalau grid BF ya, kalau di Surabaya sendiri, kalau grid BF-nya biasanya kan jam 2, jam 3 gitu kan. Nah itu
di kantor udah tinggal admin doang, nggak ada orang. Mungkin kalau grid BF itu kan agak susah ya Mas ya. Kayak teman-teman sales juga kalau nggak pagi juga udah pada ke customer gitu kan. Atau mungkin diwajibkan kali ya grid BF, jadi biar semua berpartisipasi lebih banyak. Nah, soalnya kan kalau nggak ya tahu sendiri lah, pasti kalau di cabang paling ninggal supervisor, ninggal ADM gitu doang sama COP, nggak ada orang sama sekali yang kalau yang di kantor ya. Iya, yang di kantor nggak bisa nonton bareng kayak. Oke. Jadi kayak kurang seru aja sih kalau menurutku kayak gitu. Kalau di cabang ya nggak ngerti kalau di HO kayak gimana. Mungkin kalau di HO kan udah ada TV-nya, udah bisa nobar bareng gitu kan. Oke, berarti itu ya kalau grid BF memang karena kurang dapat feel-nya ya. Tapi sebenarnya sih kalau yang keluar kalau pun diwajibkan pun ya kita harus nentuin jadwalnya harus sama se-Indonesia sih. Tapi ya udahlah. Itu biar nanti jadi evaluasi untuk yang grid BF ya. Oke, Vanessa, cukup? Ada lagi? Oke. Cukup sih itu aja. Terima kasih. Selanjutnya mungkin dari Om Hendri untuk program-programnya grid nih gimana Om? Ada ya yang mungkin sejauh ini sudah cukup ini, apalagi yang tadi dibilang sama teman-teman kan kayaknya paling favorit itu quizzes ya. Memang sih kalau quizzes itu saya lihat paling ya seru. Ya usul kalau yang saya rasakan di divisi kami mungkin bisa dibuat program atau apa yang berkelompok. Saya lihat kemarin yang program lari yang 45 kilo itu kan berkelompok-kelompok itu. Jadi kita di grup kecil-kecil itu, oh ya minggu ini kita itu kurang loh. Ayo siapa yang bisa sempat untuk menutup. Nah itu saya kira juga yang program lomba lari itu juga salah satu bisa kita adopsi. Nggak tahu nanti wujudnya programnya seperti apa. Itu sih. Oke. Terus kalau dari program yang lain, Om Hendri, menurut Om ada yang kurang maksimal kah? Kalau program yang lain apa ya? Seperti ya program nonton film, mungkin cari film yang jangan terlalu panjang ya. Ini kalau film 2 jam orang sudah nggak tahu kemana, masih tetap layarnya masih ada filmnya, ini orangnya lari kemana gitu kan. Terus di akhir tayangan yang mungkin akan kita bahas sedikit apa yang ada di film itu. Cuman mohon maaf untuk yang program film memang kadang kelewat atau bahkan kadang saya nggak ikut nonton gitu. Cuman 1 atau 2 kali kemarin. Gitu. Oke. Udah cukup, Om Hendri? Ya cukup itu lagi. Nanti kalau ada lagi saya sambung lagi. Oke, selanjutnya mungkin boleh Mas Krisna. Kalau dari saya itu untuk kegiatan-kegiatan dari grid itu, kalau di sini tuh terkendalanya yang pasti waktu sih Mas. Apalagi quizzes ini teman-teman itu semangat untuk ngikutin. Kalau quizzes di sini kan jam 5 ya, sedangkan jam 5 itu teman-teman udah waktunya pulang. Mungkin kedepannya kalau quizzes nggak tahu sih ini bisa atau enggak, jamnya itu bisa dimundurin lagi untuk kami yang ada di wilayah atau pagi sekalian. Quizzes ini kayak waktunya kayak kemarin tuh Mas, jadi dikasih range 1 hari itu quizzes yang isi gitu. Bisa juga kayak gitu. Untuk grid BF-nya itu saya sih setuju sama Bang Hendri ya. Banyak saran dari teman-teman itu filmnya terlalu lama karena lagi ini juga. Nah waktunya terlalu lama. Terus setelah film itu kan memang ada chat room ya, tapi ala-kala kalau ada interaksi setelah film selesai kayak gitu. Nah, terus kegiatannya apalagi yang belum jalan. Duolingo gimana? Saya itu ini ya, maksudnya pengen dapat tips and triknya dari Mbak Gita sama Bang Hendri nih. Kalau penting sekali di puncak klasemen kan, gimana sih menumbuhkan semangat untuk kita mengisi si Duolingo-nya itu, karena di sini tuh jujurnya belum berjalan maksimal banget, masih minim banget Duolingo-nya itu sih yang masih jadi PR di Freeport Mas gitu. Tips itu konsistensinya. Oke. Terima kasih Freeport. Nanti aja jawabnya Om Hendri, dipersiapin dulu jawabannya. Oke. Mungkin langsung tadi sekalian jawab pertanyaannya Krisna, Sagita. Ini jawab pertanyaan dulu atau yang acara grid dulu nih? Yang mana aja?
yang menurut kita paling gampang dijawab. Cari grid dulu ya. Ya boleh. Sebetulnya kalau quiz sudah pasti sih dari tim kita tuh pasti jangan dihilangin dong gitu. Kemarin aja nggak ada quiz gara-gara ada quizy yang 1 minggu itu langsung ya kok hari ini nggak ada quiz ya Iya. gitu kan. Pada nyariin. Waktu email pernah masalah pun kan quiz kan selalu ada di email gitu kan. Waktu email Iya. ada masalah, nah kok nggak ada linknya ya, kok yang dia kok udah ini ya udah mulai ya, wah rame banget. Bahkan kalau lagi mau meeting tuh kita janjian sama orang, jangan jam 3:15, pokoknya 3:15 ya gitu. Dan mungkin ya karena di tempat kita tuh setiap kali quiz tuh gerumung gitu kan, orangnya bergerumun terus gitu rame banget teriak-teriakan, yang ini jawabannya apa, yang ini apa, wah rame banget. Terus sampai tuh kan di depan ruangan kita kan Pak Agus sama Bu Tias gitu ya. Terus Pak Agus tuh sampai ikut-ikutan loh. Dan dia tuh berdiri di belakangnya Freddy, terus dia bilang gini, menurut kamu yang mana Fred gitu kan. Terus saya juga bingung Pak, kayaknya menurut saya yang ini ternyata salah gitu kan. Terus sampai ngikutin divisionnya belum tentu bener ternyata jawabannya gitu kan. Terus yang mungkin GM gitu kan nggak pernah ikutan quiz juga gitu kan, tapi waktu kita rame mereka tuh jadi apa ya, jadi pengen terpancing, terpanggil jadi untuk ikut-ikutan ngeramein tempat kita dan ikut-ikutan bantuin, itu jawabannya ini jawabannya ini loh gitu, walaupun belum tentu benar gitu. Ya itu keseruannya kita, bahkan itu juga hiburannya kita gitu kan, di saat kita lagi meeting aja tuh. Waktu itu meeting sama Pak Arso itu kadang-kadang nyambi gitu kan, yang lain lagi ngomong kita kuis dulu, habis itu kita baru jawab satu, keburu kita dipanggil. Akhirnya nggak jadi jawab deh. ya itu hiburannya kita lah untuk ya kan, kalau kita meeting terus kita pusing gitu kan, terus kita kerja terus kita stres gitu kan, terus begitu ada quiz ada aja gitu yang bikin kita jadi pengen ketawa, ada aja yang bikin kita jadi melupakan sejenak gitu kan kesibukan kita yang biasanya untuk ya bela-belain untuk seru-seruan ya, untuk seru-seruan, seneng-seneng doang gitu iya kan. betul. Mau menang mau kalah sih itu urusan gak ngaruh belakangan itu. Bahkan tuh ada departemen di PIN aja gitu kan, mereka bikin satu departemen bikin listing dan itu ada poinnya. Kalau misalkan nomor 1 poinnya lebih tinggi daripada yang nomor paling bawah, dan itu nanti ada pemenangnya setiap bulan. Iya, itu satu bikin, apa ya? Bikin kejuaraan sendiri ya. Iya, dan itu jadi kesenangan tersendiri lah untuk teman-teman gitu kan. Dan itu bahkan tidak membedakan mana organik dan mana non organik gitu kan. Itu yang bikin kita jadi happy ngerjainnya. Betul. Kebersamaannya kerasa banget sih emang kalau kuis sudah emang. Bahkan udah ngirim soal belum? Kalian belum ini yang ngirim soal, lumayan loh kalau ngirim soal poinnya nambah. Maksudnya kadang-kadang itu kita mancing-mancing model kayak gitu supaya rame. Ini waktu itu sempet ada temanya ya, tema tentang tanaman gitu. Terus kita yang orang finance, kenapa sih orang IPB ini bikin soal susah banget gitu kan, kita nggak ada yang ngerti nih gitu. Kreatif. Quiz lanjut ya. Aja sih. Setuju. Ya mungkin kalau dulu kita random, sekarang mungkin kita bikin yang kayak pertanyaannya seputaran ini nih. Jadi kita harus belajar nih seputaran ini nih. Terus untuk program lain yang menurut kita kurang maksimal, kalau Duolingo mah nggak mungkin lah kita juaranya kok. Tapi nggak gitu loh. Duolingo itu kan mungkin nggak semua orang terlibat. Sebetulnya ya Duolingo itu udah dimulai dari udah lumayan ya. Abis itu setelah muncul beberapa kali pemenang, ada Sasa, ada Pak Endri gitu kan. Terus mungkin ada kali 3 bulan 4 bulan udah terlewatkan. Terus aku baru, apa sih ini Duolingo? Terus ayo udah deh coba-coba gitu kan. Kenapa? Karena kita perlu menambah vocabnya kita untuk bisa ngobrol sama orang, atau mungkin kita chat sama orang gitu, atau mungkin kita balas email vendor gitu. Dan sebetulnya kita tuh bukan nggak bisa bahasa Inggris, tapi kita tuh kadang-kadang nggak ngerti grammarnya aja gitu kan. Kita kan kadang-kadang mengartikan Indonesia di Inggrisin gitu. Jadi ada yang kebalik-balik, ada yang nggak tahu itu verb 1, verb 2, verb 3 gitu. Kapan pakai ing, kapan pakai can, kapan pakai need gitu kan. Jadi ya suka-suka kita aja kalau ngomong bangsanya English Singapura ya, itu kan juga kadang-kadang mereka juga suka ceplos-ceplos gitu kan. Yang penting orang ngerti gitu. Nah, betul. Apa ya? Bahkan triggernya tuh bukan dari aku, bahkan itu dari Rio. Mbak, kok nggak ikutan Duolingo sih? Gitu.
Dan waktu itu kan memang lagi ribet banget kan gitu kan. Terus Mbak kok nggak ikutan Duolingo sih? Dan mereka tuh pada main di kantor gitu kan jam istirahat. Dan itu jadi kepo, apaan sih gitu. Nah dari situ baru tuh semangat untuk ngerjain. Bahkan dan itu kan bisa kita pilih kan di saat kita waktu itu aku lagi operasi gigi nggak bisa ngomong, ya udah bagian yang ngomong di skip gitu. Iya betul bisa. Nggak ada ngomongnya karena nggak bisa ngomong gitu. Iya betul. Dan itu tuh ada pemberitahuannya gitu kan, kalau udah jam 10 jam 9 tuh kamu belum ini loh, kamu belum belum buka Duolingo ini, ya. Gitu. Ya sayang itu tuntutannya. Kadang kan cuma sekali main, nggak perlu yang penuhin sampai minimal 50 XP gitu, nggak perlu. Atau mungkin jadi jangan mendoktrin kita tuh untuk yang kalau di email kan minimal 150 XP ya, minimal berapa. Kadang-kadang tuh kita juga nggak sempat. Nah cuman dari nggak sempatnya minimal tuh kita menyempatkan 1 kali aja putaran main. Dan kadang-kadang dari 1 kali putaran main, masa sih baru 1 kali doang udah nyerah gitu. Jadi kadang-kadang bisa 2 kali 3 kali juga gitu. Ya minimal sehari 200 lah gitu. Iya, pantesan juara. Yang penting tuh runtutannya jangan hilang gitu doang. Iya. Dan kita kayak refresh aja. Terus kan kadang-kadang ada yang retak-retak gitu kan di atas, kita ulang lagi yuk gitu. Apa ya? Ya punya kepuasan sendiri lah kalau misalnya bintangnya udah 3 kan. Betul. Gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ini salah satu yang bermanfaat kalau menurut aku pribadi ya, karena sebetulnya ini tuh mengajak kita untuk gimana caranya belajar yang ya bahagia gitu kan. Ada juga belajar kursus kan kita stres gitu kan. Jadi kadang-kadang aku juga udah main Duolingo belum? Sayang sih kalau Duolingo ini dihilangin, karena benar-benar ya kadang-kadang kita kan juga perlu koreksi ya. Bahasa Inggris kita masih ada yang salah gitu. Belum saya buat Bu Christine. Oke. Kalau bisa sih Duolingo lanjut lah gitu kan. Toh itu siap. Kok gitu. Nah tapi kalau untuk nonton film, jujur ya, mohon maaf Bu ya, saya belum pernah ikutan nonton bersama. Waktu itu saya mau ikutan nonton, cuman linknya nggak bisa kebuka gitu. Jadi, tapi akhirnya aku nonton tersendiri tuh nyari filmnya. Sayang sih, cuman mungkin kalau dulu kita jadinya urusan pribadi gitu kan, mau nonton atau nggak nonton gitu. Cuman ada bagusnya juga dibikin nobar. Kenapa? Karena division head-nya pun aware gitu. Kalau jam segini tuh ada nonton bareng nonton yuk gitu. Ya mungkin nanti akan dipilih filmnya nggak terlalu panjang gitu kan. Mungkin kalau kemarin 2 jam 3 jam, kita sejam aja yuk, maksimal sejam setengah gitu kan. Harusnya nggak terlalu mengganggu lah kalau kayak gitu. Toh itu juga nggak yang setiap minggu gitu. Bahkan mungkin sebulan sekali masih oke sih gitu. Selain kita refresh untuk yang kita dari tadi duduk di tempat kita doang, nggak bersenda gurau sama orang lain, terus kita kan duduk bareng rame-rame, terus setiap divisi 1 layar kan nggak ada masalah juga. Bahkan di atas kita 2 divisi 3 divisi ya pantry ya gitu, bareng-bareng jadi satu ya, rame gitu. Iya betul. Jadi ya itu bagus gitu, apalagi setelah nonton adalah perwakilan 1-2 orang untuk apa sih insight-nya gitu. Jadi orang kan pay attention kan, aduh jangan-jangan aku yang ditunjuk gitu kan, sehingga aku harus nonton dulu ini untuk aku tahu aku mesti ngomong apa ya gitu. Ya ada kesenangan khusus lagi kan di situ. Ya mungkin sekarang nggak efektif, cuman kita nanti bisa bikin jadi sesuatu yang efektif juga gitu kan. Dan itu mungkin jadi salah satu gimana sih cara mengimplementasikan gitu. Nggak yang cuman iya kita cuma nonton bareng-bareng terus udah satu departemen kan, kadang-kadang ya udah cuma sebatas itu, tapi kita nggak bisa dengerin orang lain ngomong apa gitu kan. Tapi kok kita nonton bareng terus kita yang tembak sana tembak sini, ayo siapa yang mau jelasin, atau ayo siapa yang punya insight di dalam sini, atau mungkin ada pengalaman pribadi yang mirip-mirip gitu. Nah itu jauh lebih, harusnya lebih masuk lah gitu, lebih dalam. Good. Kalau acara lain sebetulnya kan acara bulanan, mungkin kalau sekarang aku nggak melihat terlalu efektif banget ya, tapi ya nggak apa-apa sih itu dilanjutin. Harusnya juga kita ngajak division head-nya, mungkin influencer yang harus lebih nge-guide division head-nya untuk bisa itu, ayo kita jalanin yuk gitu kan. Entah itu nanti akan ada hadiah tersendiri dalam divisinya karena kita nggak ada pemenangnya gitu kan, itu urusan belakangan. Tapi gimana caranya kita berpartisipasi aja gitu aja sih. Oke. Selanjutnya Om Helmi ya, belum loh, Great Division tuh harus dijelasin. Nanti aja itu the best for the last.
Ya, makasih Mas Fadil ya. Jadi kalau program-program yang sudah kita laksanakan jalan di tahun 2021 sih cukup baik ya Mas, cukup bagus lah. Ya perlu dipertahankan aja sih semangatnya. Yang sudah kita jalan kayak Have a Great Day setiap hari Rabu itu kan baik kan ya Mas. Jadi emang harus tetap dipertahankan sih. Nah, terus yang kedua untuk yang nonton ya, kata Mas Andri tadi ya. Ya, di review durasinya aja kita sama ya. Kalau misalkan 1 jam atau 2 jam, kadang kan orang sama kayak Surabaya itu ya. Kalau udah sore itu kadang di kantor tinggal bertiga, berempat, sisanya udah di luar semua, baik itu PC maupun mekanik kan. Dan mungkin kalau setelah nonton ada kuisnya kali Ibu ya, supaya lebih meningkatkan semangat lah. Jadi kayak yang sudah ditonton itu apa gitu kan, terkait pemainnya siapa, terus apa yang dilakukan, ya macam-macam nah terkait berita, terkait film tersebut. Harapannya sih tetap dijalankan ya programnya, ya tetap lebih semangat lagi sih. Oke. Pemainnya siapa gitu. Pemainnya siapa, repot ya. Mending kalau insight-nya apa, pemainnya siapa, produsernya siapa. Iya. Terus kalau untuk program yang lain Om Helmi gimana? Duolingo, terus Great Day-nya yang di Sulawesi area, kira-kira gimana? Ada kendala apa di sana? Atau Ya, kurang maksimalnya kenapa? ya mungkin karena kantor kita di mana-mana ya. Jadi kalau untuk menyatukan satu waktu itu kadang kan susah ya. Nah, tapi kalau misalkan online sebenarnya sih kurang maksimal juga sebenarnya Mas Fadil ya. Tapi tetap harus lebih semangat lagi gitu loh. Terus dan Duolingo ya sama ya, mohon maaf juga saya juga beberapa kali itu masuk, cuman mungkin sekali main habis itu lupa berapa minggu baru buka lagi gitu. Ya karena kayaknya perlu dibikin kompetisi antar influencer dulu. Nah, itu maksudnya betul. Ya lihat Mbak Sagita sama Mas Andri ini leaderboard terus di Duolingo setiap bulan gitu. Iya makanya nih ngeri. Ya, patut inilah ditirulah semangatnya. Apalagi Mas Andri pakai tab baru nanti kan Duolingo-nya. Harusnya nih kalau ada mereka berdua kita harusnya pakai English nih ya. Englishnya harusnya nih kita ini. Kalau ada mereka berdua. Oke. Ada lagi Om Helmi? Udah, itu dulu Mas Fadil. Oke, terima kasih Yang Om lain Helmi. Yang lain kayaknya udah habis ya, tinggal 1 kayaknya. Bapak Fadil belum loh. Enggak, yang itu dulu aja. Perwakilan cabang Balikpapan gimana gitu. Sebenarnya gini, kalau kondisi cabang tuh sebenarnya mirip-mirip ya, mau di Freeport, di di Sidrap maupun di Surabaya, pun di Balikpapan sama pasti. Ya nggak tahu juga ya triggernya apakah memang kurang atau memang seperti kondisi operationnya. Tapi ya balik lagi, bukan tidak efektif, bukan tidak menarik, tapi memang kurang populer. Duolingo itu kayaknya di cabang tuh masih belum ada yang greget banget gitu ya. Mungkin satu sih memang karena dari kitanya juga kurang ngobarin juga terkait Duolingo. Tapi memang Duolingo itu kan nggak bareng-bareng ya, lebih ke activity sendirian ya. Jadi ya perlu kesadaran masing-masing. Mungkin nanti coba kita godok lagi untuk 2022 yang influencer. Gimana nih caranya nih supaya lebih kompetitif nih Duolingo nih. Karena hal yang kompetitif itu justru yang bikin rame, yang bikin seru, yang bikin orang jadi nggak mau ketinggalan. Sebenarnya sayang sih kalau tingkat efektivitasnya Duolingo efektif sih, bener kata saya Gita ya. Kita yang udah sering ngobrol, sering nonton film atau sering baca hal-hal yang menggunakan bilingual itu pasti itu jadi reminder lagi nih. Oh kemarin salah nih. Sih ngomongnya bilingual gitu. Oh ya bilingual. Sorry. Bilingual. Sorry. Ya gitu. Jadi kan ya kita jadi remind lagi nih. Wah kemarin salah nih ngomongnya, harusnya begini. Nah itu kan jadi bikin kita jadi lebih baik juga kan. Nah makanya itu harusnya intensitasnya lebih di-up lagi untuk yang Duolingo gitu. Pokoknya apa itu leaderboard Duolingo, ntar lagi kita yang ambil alih. Ini saran buat para influencer. Cuman gimana caranya supaya itu dibikin ramai? Sebetulnya itu idenya influencer sendiri. Iya siap. Oke, terima kasih sarannya Mas kita. Oke, terakhir last but not least, Great Division. Iya. Ini kayaknya tidak ada program yang tersia-siakan ini di PSD ini. Ayo coba silakan Mas Faris. Terima kasih. Semua sudah dijabarkan ya sama rekan-rekan yang lainnya. Menurut saya jangan ada yang dikurangin karena semua programnya menurut saya sangat excellent. Ya kita di situ ada Great BF belajar, Wis pun kita belajar, Duolingo kita belajar. Jadi simpel aja dari saya, pokoknya jangan dikurangin, ditambahin kalau ada. Oke. Terima kasih Mas Faris. Baiklah teman-teman, mungkin bisa gimana? Sedikit lagi, kalau dikurangin makin gak ngejar PSD masalahnya. Kalau dikurangin Mas Fadil, makin gak kejar PSD nanti. Baik. Ya, sebetulnya nambahin lagi yang masalah Duolingo. Saya juga nggak tahu kok masuk ke 3 besar gitu kan. Nah, kebetulan saat ini saya itu tidak melewatkan selama 134 hari. Oke.
Nah, karena waktu itu nyoba seminggu berturut-turut, 2 hari lupa, akhirnya kan itu kepingan itu pecah semua kan, percuma itu. Cuman kadang Sabtu Minggu, nah kalau Sabtu Minggu kan saya di rumah, ada istri gitu. Nah kan di Duolingo itu ada cara ngomongnya ya, dimarahin sama istri saya karena salah cara pengucapannya. Ada gurunya. Portnya di rumah ya gitu. Ya itu sih, cuman ya saya punya target pribadi, saya bisa menjawab berapa persen sih soal yang dikasih. Ya itu Mas Krisna sedikit masalah Duolingo, kenapa saya yakin sih teman-teman bisa kalau ya kuncinya di konsisten aja. Oke, semuanya kita aplaus dulu untuk kita semua. Sudah berapa nih? Sudah 1 jam lebih kita bersama saling berbagi. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman leaderboard, teman-teman influencer yang ada di sini, dan teman-teman culture yang sudah ngasih kesempatan nih untuk kita saling bertukar cerita nih, untuk sharing. Kita tunjukin nih yang cabang nih Duolingo-nya nih, coba kita bakar, kita membarkan. Bisa nyusul Sagita sama Hendri nggak nih 1 bulan setengah nih? Bisa lah. Pasti Iya. bisa. Baik, tetap semangat teman-teman. Mudah-mudahan dengan adanya sharing bisa makin mengobarkan semangat, bisa makin meningkatkan kemauan, terutama dari kita masing-masing dulu, karena dari kita lah sebagai influencer yang menginfluence teman-teman sekitar kita, teman-teman lingkungan kita untuk ikut semangat dalam mengimplementasikan grid gitu. Oke, teman-teman, saya pribadi mohon maaf apabila ada salah, baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya tutup kegiatan hari ini. Saya tutup chat hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk tim Culture sudah memberikan waktu dan kesempatannya. Kita pekik dulu dengan sekuat tenaga. Bina Pertiwi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke tim Culture. Terima kasih.